Lagi-lagi Bung Toel bikin statement yang bikin gue ketawa, lucu banget. Yang pertama yaitu, kalau nanti Bima Sakti saat menukangi Piala Dunia Under 17 itu nanti gagal, maka itu dianggap wajar. Karena apa? Persiapannya mepet, segala sesuatunya juga mepet. Sekarang kita bandingkan dengan Piala AFF U23. Apakah itu nggak mepet? Apakah itu juga nggak dadakan? Tapi bisa lolos ke fase final. Kalau kamu selalu menganggap Piala AFF itu sebagai tolak ukur prestasi, maka kali ini kamu kepleset, Bung Toel. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kalau Bung Toel itu nggak berhenti nyinyirin tentang timnas Indonesia akan kebobrokannya menurutnya, maka gua juga nggak akan berhenti untuk ngingetin Bang Toel. Oke, sekarang saya pengen flashback saat itu Bung Toel duduk bareng dengan yang namanya Pak Iwan Bule. Ketika waktu itu nonton bareng dan timnas U23 lolos ke Piala Asia. Ketika semuanya diberi pertanyaan bagaimana tentang timnas, bagaimana tentang PSSI, jawabannya keren-keren. Ketika Bung Toel ini diberi pertanyaan dan posisinya duduk berduaan sama Iwan Bule, jawabnya apa? Sangat-sangat berbanding jauh ketika dia mengomentari tentang PSSI. Jawabnya begini, ya jelaslah namanya sepak bola itu pasti ada yang menanam dan menaburi, tinggal yang berikutnya itu memelihara. Kenapa nggak sepedes ketika kamu membuat statement di media sosial seolah-olah mengatakan PSSI adalah biang keroknya ketika ada gagalnya di timnas Indonesia. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ketika ada pertanyaan Bung Toel, ketika Anda nanti disuruh memberi masukan atau pendapat tentang seandainya Sintayong ini diputus kontraknya, maka siapa pelatih yang cocok untuk menggantikan Sintayong? Secara nyeplos dia menjawab, siapa lagi kalau bukan pelatih Vietnam. Kalian ingat nggak pelatih Vietnam itu udah ngelatih Vietnam berapa tahun? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lebih dari itu? Makanya di Vietnam itu udah mulai tertata rapi nih, permainannya, strateginya, kontrol bola, passingnya udah tertata rapi. Tapi faktanya kemarin kita mampu mengalahkan Vietnam. Tapi saya tidak berbicara masalah kita mampu mengalahkan atau tidak. Kalau si Toel ini selalu menggaungkan local pride, bahwa pelatih lokal itu lebih mampu, kenapa dia memilih pelatih juga yang berasal dari Korea? Yang satu jawatan dengan Sintayong. Itu berarti kan dari sini udah kelihatan omongannya itu nggak konsisten. Oke, berikutnya, ketika berbicara tentang apakah naturalisasi itu penting, Bung Toel menjawab, naturalisasi buat apa kalau hasilnya hanya pada tim nasional saja, tidak pada usia dini atau level bawah umur. Oke, sekarang saya jawab tanpa mengurangi rasa hormat, karena Bung Toel dulu itu juga pernah menduduki kursi manajer sebagai football developmentnya PSSI.
Pertanyaan yang saya pengen tanyakan ke Bung Toel, apakah ketika Anda sebagai football development-nya itu sudah mampu sesuai dengan kata developnya mengembangkan sepak bola? Karena kalau kita membahas tentang pengembangan, otomatis pengembangan itu tidak hanya di tim nasional saja, pasti di segala umur, mulai dari SSB lah paling tidak. Apakah itu Bung Toel sudah melakukannya? Kalau sudah melakukannya, tunjukkan. Oke, kita kembali ke masalah naturalisasi. Sebenarnya begini, tolak ukur saya masalah naturalisasi dengan pengembangan usia dini atau pondasi. Mungkin ini sebagai salah satu cambuk. Kalau memang pemain lokal ini mampu bersaing dengan para naturalisasi itu, berarti ya statement dari Bung Toel itu betul. Tapi masalahnya begini, kalau kita perhatikan pemain naturalisasi yang ditempatkan pada posisi-posisinya itu memang sudah lebih memumpuni dibandingkan para pemain lokal. Dari sini sebenarnya kita harus mengambil hikmahnya, untuk para pemain lokal ini harus mampu mempelajari apa yang ditunjukkan, dipertontonkan oleh para pemain naturalisasi. Jadi sebaiknya kita mengambil sisi positif dari apa sih fungsi, apa sih pengaruhnya, apa sih motivasinya ketika PSSI mengambil pemain naturalisasi tersebut. Maka pemain lokal harus mampu bersaing dengan mereka. Sebenarnya simpel sih, kalaupun pemain lokal ini mampu dan mempunyai kemampuan sama halnya dengan para pemain naturalisasi, saya kira PSSI dan juga Sintayong nggak akan pernah deh nyari-nyari pemain naturalisasi ataupun diaspora. Contoh nih, kita nggak jauh-jauh pada posisinya Asnawi. Apakah Asnawi naturalisasi? Enggak, karena dia mempunyai kompetensi itu maka dia nggak tergantikan. Pratama Arhan, ada lagi Marcelino. Mereka ini mempunyai kemampuan yang bisa disamakan dengan para pemain-pemain naturalisasi. Kita lihat juga Rizky Ridho. Apakah dia naturalisasi? Enggak. Maka dari itu sebenarnya kalau kita mampu mempengaruhi diri kita ke hal yang positif, saya kira nggak akan muncul statement-statement yang menganggap bahwa naturalisasi itu nggak penting banget. Oke lah, kalau kita mengacu pada Qatar, memang kalau menurut saya Qatar ini gagal banget karena hampir 98% memang mereka semuanya pemain naturalisasi, tapi gagal di ajang pentas Piala Dunia. Tapi ya nggak masalah, itu sebagai pembelajaran. Oh, berarti naturalisasi ini memang harus benar-benar terseleksi. Oke lah, nggak jauh-jauh. Sekarang kita melihat pada tim nasional Vietnam. Apakah saat ini tim nasional Vietnam tidak berburu naturalisasi? Yang kamu agung-agungkan itu bahwa Vietnam itu mempunyai peran. Nggak, sekarang Vietnam lagi gencar-gencarnya mencari para pemain grade A untuk dinaturalisasi Vietnam. Oke, berikutnya. Sekarang kita itu mau mencari perbandingan sesuai apa yang disampaikan statement-statement dari Bung Toel. Tadi masalah kemepetan persiapan tim nasional antara AFF yang sangat-sangat diagungkan dengan Piala Dunia. Oke, kalau Piala Dunia U17 itu misalkan Anda anggap sebagai bahan untuk tidak mencari prestasi tapi untuk mencari jam terbang, nggak masalah. Masalahnya untuk menjadi tuan rumah, oke lah, atas dasar penunjukan itu nggak memerlukan dana yang cukup sedikit. Ya, apalagi tuan rumah, ya otomatis kita harus menunjukkan penampilan yang benar-benar yang terbaik lah untuk menuai hasil yang maksimal. Jangan ketika gagal itu ya kita ya wajar lah, kan mepet gitu kan. Jadi kalau kita gagal nggak masalah. Oke, sekarang kenapa ketika pelatih lokal ini gagal membawa tim nasional Anda menganggap ini sebuah kewajaran? Tapi kenapa ketika Sintayong ini gagal membawa tim nasional, bahkan saya kira nggak gagal nih, nggak ada kegagalan,
Karena ketika tim level umur ini semuanya lolos Piala Asia, itu Anda anggap kebetulan. Ketika Piala AFF sudah menembus babak final nggak bisa mencapai juara, itu agak anggap kegagalan. Itu nggak fair deh, kayaknya nggak fair banget. Maka dari itu, ayolah Bung Toel, kita sebagai bukan kita sih, Anda, karena saya bukan pengamat, saya bukan komentator, saya bukan apa, saya hanya pecinta sepak bola, saya pecinta timnas. Kalau Anda kan sudah sebagai pengamat, sudah sebagai wartawan, bahkan sudah pernah hidup di dalamnya PSSI, maka Anda pasti tahulah, pasti tahu banget bagaimana perjalanan timnas Indonesia sampai puluhan tahun ini tidak pernah mendapatkan juara sekalipun yang bergengsi. Oke, perbandingannya, Anda selalu menganggap Piala AFF ini adalah segalanya, maka ada perbandingan juga. Kita pandang aja Singapura lah. Singapura itu 4 kali juara Piala AFF, tapi belum pernah sama sekali bisa lolos ke Piala Asia. Apakah di Singapura nggak ada naturalisasi? Ada. Malaysia, apakah Malaysia nggak ada naturalisasi? Juga ada. Bahkan sekarang Vietnam itu gencar-gencarnya untuk mencari para pemain naturalisasi, dan juga Thailand. Jadi ayolah Bung, kita itu berpikir secara waras, secara logika, bahwa sepak bola ini bukan hanya sebagai bentuk dari hiburan yang paling merakyat, tapi sepak bola ini kalau bisa memang benar-benar dijadikan sebuah industri, sehingga kedepannya para pemain-pemain sepak bola ini ketika udah pensiun, mereka benar-benar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kalau Anda di dalam statement-statement Anda selalu berbicara tentang sportivitas, maka Anda juga harus sportif nih. Kenapa? Satu, seorang komentator nih, apalagi pengamat, apalagi sudah benar-benar mempunyai wawasan yang cukup mumpuni di bidangnya, maka Anda tidak boleh mengeluarkan statement yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan. Contoh nih, Anda mengatakan bahwa Sintayong menyewa buzzer untuk menyerang Anda. Cok, nggak deli. Kayak opo kalau Sintayong nyewa buzzer itu nggak perlu. Netizen Indonesia itu masih modelnya kayak ngene, pinter-pinter loh aslinya, mampu menilai mana yang benar, mampu menilai mana yang salah gitu loh. Netizen Indonesia itu aja mbok jarak, karena netizen Indonesia itu satu-satunya netizen di dunia yang paling sangar loh. Ketika ada sesuatu itu menyakiti bangsa Indonesia, maka netizen Indonesia itu nggak akan pernah berhenti menyerang siapa yang menyakiti itu dengan berbagai cara. Nggak perlu buzzer lah, karena netizen itu mudah mempunyai kesadaran sendiri gitu loh. Netizen Indonesia itu netizen paling kejam sedunia. Ya untung aja akun Anda nggak dihack sama para netizen, masih punya apa ya, tepo seliro untungnya gitu Om. Jadi begini saran saya buat Bung Toel, lain waktu ayolah kita itu berkomentar secara bijak, secara apa ya, balance, sesuai dengan kenyataan dan realia yang ada. Kalau memang Sintayong berprestasi, udah sampaikan. Kalau memang Sintayong gagal, juga sampaikan, tapi atas dasar argumen yang berdasarkan data dan fakta. Jangan berdasarkan argumen sesuai pemikiran Anda sendiri. Oke? Salam sehat, salam waras. Timnas juara.